Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Kamso Mujur. Sekarang saya akan berbagi pengalaman mengapa pedagang sembako, baik grosir, eceran, atau yang kanvas, itu banyak yang mengalami kegagalan dalam mengelola usahanya, atau dengan kata lain banyak yang bangkrut. Padahal barang tersebut untuk sembako itu mudah terjual, dan yang rusak ataupun yang expire itu bisa dikembalikan lagi ke agen atau ke distributor. Jadi ada 3 penyebab bangkrutnya sebuah usaha. Yang nomor 1, nomor 2 ini mudah ditangani. Tapi yang nomor 3 itu jangan sampai terjadi sama Anda. Karena kalau sempat terjadi, selesai usaha Anda. Maka tonton video ini sampai selesai. Semoga kita semuanya diberi kemudahan dalam mengelola usaha dan diberi kesuksesan. Penyebab yang pertama adalah terjadinya kebocoran pada keuangan Anda yang diakibatkan oleh kurang telitinya kita pada saat proses transaksi, baik penjualan ataupun pembelian. Jadi kita bisa salah hitung, bisa kurangnya duitnya kurang atau duitnya bahkan lebih. Jadi kita harus benar-benar teliti. Yang berikutnya adalah adanya uang palsu pada saat ada pembeli yang belanja ke toko kita. Karena kalau kita sempat menerima uang palsu, baik itu 100.000, 50.000, 20.000, itu sama saja kita kehilangan uang kita senilai uang palsu tersebut. Yang berikutnya itu salah penjumlahan pada saat penjualan. Ya, maksudnya gimana? Salah penjumlahan pada saat penjualan. Kalau kita menjual barang dengan nota, ditulis satu persatu barangnya, itemnya, namanya, terus harganya, terus dijumlahkan lagi dengan kalkulator, maka ada kemungkinan kita bisa melakukan kesalahan pada saat penjumlahan memakai kalkulator. Makanya kita harus benar-benar teliti, sering diulang untuk memastikan penjumlahan itu benar-benar pas sesuai dengan nilai barangnya. Yang berikutnya, salah harga pada saat kita menjual ke pelanggan kita. Misalnya ada suatu barang yang harganya 4.500 tapi kita terjual 30.500, maka kita akan mengalami kerugian 10.000. Terus yang berikutnya adalah salah memberikan kembalian uang pada saat ada pembeli. Hal ini jarang terjadi, tapi kalau kita kurang teliti, ada beberapa oknum yang uang kembalian ini dijadikan modus. Misalnya orang itu belanja dengan uang 50.000, tapi pada saat kita mengasihkan kembalian, bisa-bisa oknum tersebut bilangnya, waduh Pak, itu tadi uang saya 100.000 Pak. Nah, itu pernah saya alami pada saat toko saya sedang rame. Tapi untungnya setiap ada pembeli, uangnya itu saya dipisahkan di laci. Jadi belum masuk ke laci, masih dipisahkan di sebelah laci. Jadi masih ketahuan, masih selamat. Nah, terus yang kedua, penyebab kebangkrutan pada toko yaitu terjadinya kebocoran atau hilangnya barang yang ada di toko kita. Penyebabnya apa? Antara lain yaitu kurangnya teliti pada saat barang baru masuk dari agen. Jadi kalau ada agen atau supplier atau kita beli sendiri, barang yang kita beli atau yang diantar oleh agen itu harus benar-benar kita cek sesuai dengan nota. Kalau perlu setiap item barang nanti kita coret satu persatu. Item A jumlahnya 10 dus, kita coret. Nah, jadi memastikan kalau barang itu sudah benar-benar di absen. Jadi walaupun itu sepele, tapi kalau kita sering-sering melakukan kesalahan seperti itu, akibatnya juga akan fatal. Nah, akibat yang berikutnya adalah kurangnya teliti pada saat ada pembeli yang belanjanya lumayan banyak. Contohnya, ada langganan kita yang membeli barang itu 10 item. Nah, tapi di nota
ditulis cuma 9 item. Jadi pada saat pembeli atau langganan kita itu mau mengambil barang atau mau dikemas, itu benar-benar dicek sesuai dengan nota satu persatu. Jadi kita absen dulu nama barangnya di nota, kemudian barangnya baru dipindahkan ke mobil atau dikemas ke dalam kardus. Kemudian ada orang yang mengutil di toko kita. Apakah itu ada? Biasanya ada. Karena di mana-mana pasti ada orang baik, juga ada orang jahat. Jadi hati-hati, karena walaupun sedikit, kalau sering-sering mereka mengutil, si oknum ini pasti akan merugikan kita juga. Terus yang berikutnya adalah adanya karyawan yang kurang jujur atau nakal. Karena itu terjadi pada saat kawan saya menjual barang, dia nyuruh anak buahnya, rupanya di dalam kardus minyak itu ada isinya rokok Sampurna 1 bal yang nilainya 2 juta lebih. Itu contohnya. Jadi untuk pelaku usaha, terutama yang grosir, pada saat rame harus benar-benar hati-hati. Penyebab yang ketiga, ini yang paling bahaya, yaitu apa? Yaitu pemakaian uang modal atau uang toko yang tidak pas atau tidak tepat. Salah satunya seperti ini. Kita sering memakai uang toko itu untuk kebutuhan kita sehari-hari, yaitu untuk belanja, baik untuk makanan sehari-hari, untuk jajan anak, atau untuk keperluan yang lain, tapi dengan tidak terukur atau terlalu banyak. Itu kalau dilakukan setiap hari, ya nanti tetap berdampak pada usaha kita. Yang berikutnya, kontrol bagi Anda yang punya hobi. Karena hobi yang berlebihan juga akan merusak usaha Anda. Kenapa? Karena setiap hari usaha yang Anda kelola pasti akan mendatangkan uang dan uang. Walaupun itu adalah uang agen, uang supplier yang kita kelola. Jadi bagi Anda yang punya hobi, yang hobinya itu lumayan mahal, kalau memang ada hobi itu jangan sampai memakai uang toko untuk memenuhi hobi Anda, karena itu sangat bahaya. Dan yang terakhir, dan ini yang sudah banyak pelaku usaha yang bermasalah dengan usahanya gara-gara ini. Apa itu? Yaitu bagi Anda yang punya modal yang sumbernya dari pinjaman bank, itu harus ekstra hati-hati. Kenapa? Selama saya mengelola usaha ini dan juga saya melihat langganan saya, kawan-kawan saya, setelah mereka dapat pinjaman bank, usahanya langsung naik, langsung rame, barang banyak. Tapi kebanyakan atau ada beberapa pelaku usaha, setelah mereka usahanya rame, setelah jangka waktu setahun atau setahun setengah, bahkan ada yang cuma setengah tahun, usahanya langsung terjun bebas, uangnya langsung morat-marit. Kenapa? Karena ada yang memakai uang modal mereka yang hasil pinjaman tadi itu untuk membeli mobil dengan cara kredit lagi. Jadi sudah kita minjem bank, ngambil mobil pribadi lagi dengan kredit. Jadi uang yang dari bank tadi kita pakai untuk DP mobil. Nah, kita bayar pinjaman bank dan juga bayar kredit mobil. Itu salah satu penyebab kenapa usaha itu bisa langsung, ya lama-lama mungkin akan ambruk. Nah, jadi bukan hanya mobil, ada juga yang uang pinjamannya itu dipakai untuk membangun rumah. Walaupun itu rumah, tempat tinggal dan juga untuk usaha, tapi saya rasa nggak pas. Jadi kalau Anda
yang modalnya sumbernya dari pinjaman bank, usahakan modalnya itu benar-benar dipakai untuk usaha. Tahan dulu. Bagi yang punya selera mau punya kendaraan pribadi, bagi yang punya selera mau merenovasi rumah atau men-setting tampilan tokonya lebih bagus lagi atau tempat usahanya, saya harapkan ditunda dulu karena itu sangat berbahaya. Terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda yang sudah mulai buka usaha grosir, kanvas, eceran, atau yang baru akan memulai usaha. Karena pengalaman sangat penting, tidak mesti harus Anda yang mengalami pengalaman itu. Anda juga bisa belajar dari orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.